Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Rosita dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok yang beranggotakan Putri Fulani, Agia Sfatoni, dan saya sendiri Iis Anjarsari akan mempresentasikan LKPD Pokok Bahasan Bilangan Pecahan. Mata pelajaran matematika, kelas 7 semester 1, sub pokok bahasan konsep pecahan, alokasi waktu 2 kali 40 menit. Kompetensi dasar dapat menjelaskan dan menentukan pecahan dalam bentuk biasa, campuran, desimal, dan persen. Indikatornya menjelaskan definisi bilangan pecahan yang berbentuk biasa, campuran, desimal, dan persen, menyatakan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Pecahan ada yang berbentuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Ini adalah materi yang akan kita siapkan sebelum kita mengajar sebagai pegangan kita. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut berupa bilangan bulat. Contohnya 1/2. 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat utuh dan bilangan pecahan biasa. Contohnya 1/2 merupakan hasil bagi dari 3/2. 1/2/3 merupakan hasil bagi dari 5/3. Pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan bilangan pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan angka 10 dan pangkatnya. Pecahan ini biasanya ditandai dengan tanda koma. Contoh pecahan desimal per 10. 0,1 diperoleh dari pembagian 1 dibagi 10. Contoh pecahan desimal per 100 adalah 0,01 diperoleh dari pembagian 1 dibagi 100. Pecahan persen. Bilangan pecahan persen atau disebut dengan persen disimbolkan dengan tanda ini atau per 100 adalah bilangan pecahan yang merupakan hasil pembagian suatu bilangan dengan 100. Contohnya, 1% merupakan 1/100. Mungkin anak-anak dalam materi yang kami jelaskan ini sudah pernah dipelajari pada saat mereka sekolah dasar. Di kelas 4 SD sudah disinggung tentang pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan desimal. Merubah persen ke pecahan biasa. Persen adalah per 100, jadi 64% sama dengan 64/100. Nah, untuk menjadikan pecahan biasa 100 dibagi dengan 4, dan kalau yang bawah dibagi 4, maksud saya kalau penyebutnya dibagi 4, maka pembilang juga dibagi dengan angka yang sama, yaitu 4 sama dengan 16/25. Begitupun dengan contoh seterusnya. Merubah desimal ke persen. 0,7 sama dengan 7/10 sama dengan, karena ingin menjadi persen maka per 100. Oleh karena itu penyebut harus dikalikan angka berapa sehingga menjadi 100. 10 kali 10. Kalau penyebut dikali dengan 10, pembilang pun juga dikali dengan 10, yakni kita dapatkan 70/100 sama dengan 70%. Ini adalah video pembelajaran selama kita pandemi karena kita tidak bisa menjelaskan secara tatap muka, kita lampirkan video ini. Tentang mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan lainnya. Nah, bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa, kemudian pecahan campuran ke pecahan desimal, yang ketiga pecahan campuran ke persen. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu tentang pecahan campuran ya. Kan pecahan campuran itu terdiri dari dua bilangan, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kita ubah menjadi pecahan biasa, di mana pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan, misalkan contoh 1/5/7 ya. Ada dua langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita mengkalikan penyebut ini
ini dengan bilangan bulatnya. Ya, di sini kan 7 kali 1, ya kan? Kita kalikan 7 kali 1, kemudian ditambah dengan pembilangnya, yaitu 5, tambah dengan 5 per berapa? Iya, 7, penyebutnya tetap. Nah, kita kalikannya 7 kali 1 itu 7 tambah 5 berarti 12, berarti 12 per 7. Sudah ya, ini sudah jadi pecahan biasa, ada pembilang dan ada penyebutnya. Sekali lagi ya, agar lebih paham. Misalkan 2 per 4. Nah, ini caranya sama seperti sebelumnya. Kita kalikan 4 dengan 2. 4 kali 2, kemudian ditambah dengan pembilangnya. 2 per 4. Penyebutnya tetap. 4 kali 2, 8 tambah 2. Iya, 10. Jadi hasilnya 10 per 4. Nah, mudah dipahami ya untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Karena ini akan berkaitan dengan mengubah pecahan campuran ke pecahan berikutnya ya. Langsung nomor 2, yaitu pecahan campuran ke pecahan desimal. Nah, ini ada dua cara. Misalkan ya, 1/2 per 5 ini kita memberikan cara yang pertama. Kita pecah antara bilangan bulat dan pecahannya. Jika dipecahkan menjadi seperti ini. Nah, 1 tambah 2 per 5. Nah, kita fokus pada pecahan biasanya 2 per 5. Kita ubah menjadi pecahan desimal, yaitu 2 per 5. Bagaimana caranya? Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita mengubah penyebut ini menjadi 10, 100, dan 1000 atau seterusnya. Nah, kita bisa mengubah menjadi 10 dengan cara dikalikan, ya, dikalikan 2. Yang atas juga harus kali 2, harus sama ya. Dan 5 kali 2 itu 10, dan 2 kali 2 itu 4. Jadi hasilnya 4 per 10. Nah, kalau sudah seperti ini, perhatikan jumlah angka 0 pada penyebut berpangkat 10 dan seterusnya sama dengan jumlah angka di belakang koma pada pecahan desimal. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jika nolnya di sini 1, maka nanti di belakang koma ada satu angka, yaitu 4 ya, dari pembilangnya. Nah, karena 4 sudah tidak ada lagi depannya, berarti kita kasihkan 0, ya kan? Seperti ini. Nah, sekarang kita pindah ke sini ya. Sama dengan 1 tambah 2 per 5 kan pecahan desimalnya 0,4. Kita tulis 0,4 sama dengan 1,4, ya kan? 1 tambah 0,4 itu 1,4. Nah, untuk cara yang kedua, kita membuat pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Sama seperti tadi caranya, 5 kali 1 ditambah 2 per 5. 5 kali 1 berapa? Iya, 5 tambah 2, 7. Berarti hasilnya 7 per 5. Nah, ini kan pecahan biasa. Kemudian kita ubah menjadi pecahan desimal dengan cara bisa dibagi langsung ya, atau bisa diubah menjadi per 10, per 100, dan per 1000 atau seterusnya. Kita ubah menjadi per 10 saja. Dengan cara dikali 2 kan hasilnya 10. 7 kali 2 hasilnya 14. Nah, sama seperti sebelumnya. 0-nya 1 berarti di belakang koma ada satu angka, yaitu 4. Nah, kemudian depan angka berapa? Nah, bukan 0 ya, karena apa? Di sini masih ada angka 1. Ya, kita tuliskan 1. Nah, paham ya sampai sini? Ini sudah dijelaskan di video sebelumnya, bisa dipelajari lagi ya, bisa dibuka-buka lagi. Kemudian yang ketiga, pecahan campuran ke persen. Nah, ini ada dua cara ya. Kita cara yang pertama dulu, 2/1/4. Ini kita ubah menjadi pecahan biasa dulu, ya kan? Dengan cara ya sama ya, 4 kali 2 tambah 1. Tahu kan dari mana? Kemudian per 4. Nah, 4 kali 2 berapa? 8. Ya kan, tambah 1 berarti 9 per 4. Nah, 9 per 4 ini kita ubah menjadi persen dengan cara mengubah penyebutnya menjadi per 100. Ya kan, karena persen itu adalah per 100. Berarti 4 kali berapa biar mendapatkan 100? Ya, kali 25. Nah, yang atas juga harus kali 25. Nah, sama dengan kan 9 kali 25 itu 225 per 4 kali 25 hasilnya 100. Nah, 225 per 100. Karena per 100 itu adalah persen, berarti 225%. Nah, untuk cara yang kedua, nah, tidak jauh berbeda ya. Ini diubah dulu menjadi pecahan biasa, sama dengan caranya 6 kali 1 tambah 3 per 6. 6 kali 1, 6 tambah 3, 9. Kemudian per 6. Nah, 9 per 6 ini kita ubah menjadi persen. Nah, karena yang namanya tidak bisa diubah menjadi 100, maka kita langsung mengkalikan dengan 100%. Nah, seperti ini caranya. Langsung 9
9 kali 100% ya, sama dengan 900 per 6. Ya kan, 900 kali 100% per 6. Hasilnya berapa? Ya, 900 ini kita bagi 6. 900 kita bagi 6 menggunakan cara Prokabit. 9 bagi 6 dapat berapa? Ya, 1 kali 6 itu 6, kita kurangkan. 9 kurangi 6 itu 3, 3 bagi 6 bisa? Tidak bisa, kita turunkan nolnya ya. 30 bagi 6 bisa, 5 kali 6, 30 kan? Kita kurangkan hasilnya 0. Nah, di sini masih ada sisa 01, kita naikkan saja jadi 150, berarti sama dengan 150%. Nah, sampai di sini dulu video kali ini ya. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menjelaskan dan melampirkan video tersebut, kita memberikan LKPD bilangan pecahan yang bersifat kontekstual. Contohnya, dalam satu kelas, guru membagikan satu kue utuh berbentuk balok dengan ukuran yang sama pada setiap kelompok. Kelompok 1 berjumlah 6 anggota, kelompok 2 7 anggota, kelompok 3 8 anggota, kelompok 4 9 anggota. Tiap kelompok membagikan kue sama rata pada anggotanya. Apakah tiap anggota dengan kelompok lain mendapatkan kue bagian yang sama? Nah, di sini anak-anak akan berpikir dan bernalar, kira-kira kalau saya ikut di kelompok 1, dapatnya seberapa ya? Nah, seperti itu. Jadi, inilah kegunaan di mana kita melampirkan LKPD yang bersifat kontekstual. Seperti ini. Baik, cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kelebihan serta kesalahan. Kami akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.